Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Mohon maaf, memang sudah lama sekali saya tidak membuat readingan video di YouTube karena satu dan lain hal. So, saya kembali lagi dan hari ini adalah bacaan untuk kalian di bulan November untuk para Aries. Oke, so ini pasti ada yang protes di bawah. Oh Aries, kok saya belum kok? Jangan khawatir. Oke, yang bukan Aries ditunggu aja. Pasti saya bacain dan ini adalah bacaan untuk bulan November. Ya, jatuhnya jauh. Sebentar ya. Ups. Oke. Ditumpukan yang pertama adalah untuk apa yang akan terjadi di hidupnya Aries di bulan November. Ditumpukan yang kedua adalah apa yang perlu diwaspadai. Oke. Ditumpukan yang ketiga adalah result atau overall apa yang akan terjadi di bulan November ya. Oke, saya buka dulu sebentar. Oke. Setelah semua 12 zodiak bacaan Novembernya saya bacakan, saya akan membacakan prediksi untuk tahun depan, tahun 2023. Iya benar ya. Benar ya? 2023. Oke, sebentar. Oke, so Ups. Oke, 1, 2, 3. Sabar ya. Banyak. Baik, apa yang akan terjadi di bulan November untuk Aries? Page of Pentacles. Opportunity. Oh, that's a good thing. Good. You find a treasure. Kalian para Aries ada yang menemukan treasure atau harta karun. Oke. Ini nggak melulu soal materi ya, my dear Aries. Oke. Saya nggak pernah menghubungkan yang namanya treasure atau harta itu dengan materi selalu ya. Nggak selalu loh tentang materi, tapi ini bisa juga tentang hal baik yang kalian temukan dan anggap itu sebagai sebuah opportunity atau treasure tadi ya. So there is a treasure that you can find. Ada harta yang akan kalian dapatkan di bulan November, my dear Aries. Ya kayak gimana? Oke, lucunya gini, kalian menuju satu one direction gitu, satu arah gitu. Si Aries pergi ke satu arah untuk menjemput si treasure itu atau harta tersebut gitu. Cuma, saya jadi goosebumps. Cuma pesannya adalah abis udah diambil itu balik ya, jangan keterusan di situ gitu, jangan stuck di situ. Kenapa? Karena memang kalian harus balik ke arah kalian yang tadi gitu. Kan kalian cuma ngambil doang, terus balik lagi gitu. How do I say that? Gimana ngejelasinnya ya, Aries? Gini, kalau kalian melakukan sesuatu hal ya yang berhubungan dengan karir, keuangan, dan bisnis kalian di bulan November, kan kalian jalan dong ke satu arah untuk melakukan hal tersebut gitu. And then dapat nih ada ya, sesuatu yang di situ dan kalian ambil. Jangan berhenti di situ. Maksudnya terus kalian karena kayak, ini kayak bagus nih di sini, terus kalian stuck di situ gitu. Terus nggak kemana-mana, jangan gitu.
balik lagi, kalian harus balik lagi. Kenapa begitu? Oke, nanti bacaan-bacaan berikutnya pasti akan ada jawabannya kenapa begitu ya. Tapi kartu yang pertama ini bilang kayak gitu. Kalian menuju satu arah, ambil itu treasure-nya atau hartanya, something precious lah ya, sesuatu hal yang berharga itu diambil, but then Aries harus balik lagi ke tempat dimana dia tadi datang, itu ya pesannya itu. Oke, kemudian ada King of Cups, understanding. Oke, pengertian. Kenapa harus seperti itu? Harus dimengerti oleh para Aries bahwa yang kalian ambil itu hanyalah hak kalian. Setelah itu kalian harus kembali lagi ke tempat kalian. Kalian gak boleh ngacak-ngacak yang lain. Cuma hak kalian aja yang kalian ambil, opportunity, kesempatan itu aja yang memang buat kalian. And then kalian gak boleh ambil yang lain. Satu atau dua hal atau tiga hal, it doesn't matter, itu tergantung orangnya. Tapi maksudnya hal yang kalian ambil itu yang jadi hak kalian aja. Kalian balik lagi. Walaupun mungkin yang lain masih berserakan dan bisa aja kalian ambil kesempatan tersebut, tapi kalian harus mengerti, kalian harus balik. Kenapa? Karena memang King of Cups ini itu memang gimana ya bilangnya? Dalam tanda kutip ya, menguji kalian. Ini si Ariesnya greedy nggak, rakus nggak, mau ngambil semua gitu. Karena memang yang dia kasih itu besar, berkatnya besar, melimpah. Tapi itu harus untuk yang lain juga, bukan semata-mata untuk si Aries. So, aduh maaf, ini bunyi-bunyian yang mengesalkan buat saya. Oke, so ambil yang menjadi bagian kalian, terus balik lagi, karena yang lain adalah bagian orang lain, gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Tadi kan pasti ada yang bertanya, kenapa Mbak harus balik lagi? Udah ngambil terus harus balik lagi, oke? Karena ada the Fool. Kalian harus balik ke titik nol, ya, bukan berarti udah naik terus turun lagi, enggak gitu, enggak. Jadi memang bulan November itu dari awal sampai akhir November itu adalah perjalanan kalian untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan ya, Aries. But then kalau kalian udah dapetin itu, balik lagi ke tempat kalian. Jangan terus kemana-mana gitu. Karena perjalanan November itu cuma ngambil kesempatan, ngambil apa yang menjadi bagian kalian, and then kalian balik lagi ke tempat kalian. Your home, your place, whatever namanya. Balik lagi ke titik nol. Harus. Kenapa? Ya harus dimengerti bahwa opportunity itu memang untuk Aries, tapi bukan sepenuhnya untuk Aries. Karena harus dibagi-bagi. Jadi semesta itu membagi-bagi, bukan cuma buat Aries tapi buat yang lain juga, bukan untuk kalian aja tapi buat yang lain juga. Jadi kalian ngambil bagian kalian aja kesempatan itu, and then back to zero. Kembali lagi ke tempatmu lagi. Karena apa? Karena dengan begitu kalian membuka kesempatan untuk opportunity baru justru. Jadi yang kalian pegang itu akan membuat kalian mengalami perjalanan baru. Ini saya ngomong di bulan November ya, di kehidupan kalian. Perjalanan yang benar-benar baru. Kesempatan yang benar-benar baru. Kalau ditanya apakah ada pekerjaan baru untuk Aries, bisa kalau memang kalian menunggu itu. Ada hidup baru untuk Aries, iya bisa kalau memang kalian itu yang dituju ya. But something new yang di sini juga bicara bahwa kalian nggak boleh melupakan akar kalian, tidak boleh melupakan home kalian. Dan iya, kalian memang mengalami perjalanan untuk mengambil kesempatan tersebut, but then balik lagi. Oke?
Semoga dimengerti. Kadang-kadang saya juga bingung gimana ngomongnya. Karena terus terang sebenarnya saya bukan ekstrovert, saya introvert. Jadi untuk mengutarakan sesuatu agak susah buat saya gitu loh. Tapi ya udah terlanjur punya channel YouTube, udah terlanjur, ya diterusin aja gitu ya. Oke, kemudian apalagi di bulan November itu, kalau itu kalian lakukan, it will be Nine of Swords yang terbalik. Segala sakit hati, segala kekecewaan yang udah pernah terjadi di kehidupan kalian itu akan sirna karena kalian sudah melakukan hal yang benar di dalam kehidupan kalian. Yang seperti saya bilang tadi, ngambil opportunity, ngambil kesempatan, and then balik lagi ke akar kalian, ke kehidupan kalian. Nggak terhilang, hanyut kemana-mana, ke kanan, ke kiri, enggak, tapi balik lagi. Gitu ya. So, Nine of Swords-nya terbalik. Segala kekecewaan itu akan sirna gitu. Karena selama ini yang terjadi adalah Aries mendapatkan apa yang dia inginkan gitu. Tapi ujung-ujungnya juga banyak kejadian-kejadian atau hal-hal yang membuat kalian akhirnya kecewa gitu kan, sakit hati, bikin trauma dan lain sebagainya. It's all about yourself sih sebenarnya ya, Aries, tentang dirimu sendiri. Ada Ten of Cups. Ada rumah dalam tanda kutip ya, rumah yang sangat baik untuk Aries di bulan November. Rumah yang seperti gimana? Rumah itu bukan bangunan, tapi rumah adalah sebuah rasa di mana kalian bisa tinggal di situ dengan nyaman dan berbahagia bersama orang-orang yang memang mencintai kalian. Oke? Physically ada di situ atau tidak, it doesn't matter, tapi kalau perasaan itu ada, that's home. Dan Ten of Cups ini bicara tentang banyak cinta. Kalau di sini kan penggambarannya bapak, ibu, anak sama anjing sama kucing yang rukun gitu, bahagia. It's like a perfect picture gitu kan ya, tapi kan hidup it's never perfect. So saya selalu bilang home itu it's not about ruangannya atau bangunannya, tapi juga orang-orang di dalamnya, karena mungkin aja orang-orang itu tidak selalu berada di dalam situ karena punya kesibukan masing-masing, ada di mana-mana tersebar. Tapi kalau di dalam hati mereka ada, itu semua ada dan membuat nyaman, that's home. Ya, so ya bulan November perjalanan kalian itu dimulai dari situ. Dari akar kalian, dari home kalian. Ambil opportunity-nya, balik lagi ke home, gitu ya. Oke, dan ada Seven of Wand yang terbalik. No, sorry. Seven of Pentacles yang terbalik, ya. Beberapa dari kalian memang tidak mendapatkan apa yang udah kalian tanam, tidak bisa dipetik di bulan November. Tapi opportunity lain yang ada gitu. Jadi bukan yang itu yang dipetik, tapi ada kesempatan lain. Jadi misalnya kalian pengennya A, tapi kesempatannya ternyata B gitu ya. Oke, lanjut dengan apa yang menjadi warning atau sesuatu yang perlu kalian fokuskan ya. Sudah kuduga. Three of Swords. Sakit hati, pengkhianatan, itu yang perlu di warning dari kalian. So, jangan kalian yang memulai itu ya, karena bisa aja itu akan nambah kekecewaan nanti di dalam diri kalian. So, ya ada Three of Swords, ada kekecewaan ini yang bisa menjadikan bulan November tidak menyenangkan. Tapi karena udah di warning dari depan nih ya, jadi ya saya bilang coba diatasi dulu gitu dengan cara ya tidak melakukan hal-hal yang mungkin bisa ini terjadi gitu kan. So itu yang perlu di warning dari para Aries di bulan November. Kemudian ada
ya ampun, udah Three of Swords, lanjutannya love. Warningnya adalah dalam hal percintaan, my dear Aries. Saya nggak tahu sohib saya yang anggap saya sister ya, ini nonton video ini atau enggak, but this exactly yang dia alami sebagai seorang Aries ya. Boleh sedikit cerita ya. Oke, saya punya teman di sini di Bali ini, sama-sama pendatang dari Jakarta dan dia Aries. Oke, dia perempuan juga gitu. Saya melihat dia dengan pacarnya itu relationshipnya seperti saya dengan mas saya. Cuma mas saya itu yang Aries, teman saya itu yang perempuannya yang Aries gitu kan. So, saya selalu consider bahwa dia dan mas saya yang mereka berdua sama-sama Aries, it's like 11-12 gitu saya melihatnya. Terutama dalam hal percintaan. Cuma takut Three of Swords, tapi cintanya selalu jadi nomor 2. Harusnya gini dong ya, my dear Aries. Cinta dulu, ini gak akan ada. Memang susah. Kita nggak perlu punya alasan banyak untuk mencintai seseorang. Kita nggak perlu punya alasan banyak bertanya-tanya kenapa. Itu yang saya bilang sama dia semalam habis nonton film judulnya Crazy Love something gitu ya. Nonton, ditraktir sama dia nonton. Oke. So it's about love. So November is about love ya Aries. Semoga teman saya itu nonton ya. Saya nggak usah sebutin namanya. My sister. Oke. Ini yang perlu di warning, kekhawatiran kalian. Three of Swords and love. Kenapa takut untuk kecewa, dikhianati, sakit hati, heartache ya di sini tulisannya sakit hati. Sorry. Kalau sebenarnya yang kalian butuhin hanya cinta yang tanpa ekspektasi apa-apa. It's really difficult, I know. Susah banget mencintai tanpa ekspektasi. Tapi seharusnya ya, ini kan warning ya, bulan November ya. Yang didahulukan cintanya dulu. Makanya worry-nya gak perlu. Makanya heartache-nya gak perlu, sakit hatinya gak perlu. Tapi itu yang terjadi. Sakit hati bercampur dengan cinta, when love and hate collide. Ketika cinta dan benci jadi satu, dibolak-balik, nggak ngerti mana heartache-nya duluan atau cintanya duluan. Itu yang akan terjadi di bulan November. Saya rasa sudah terjadi sekarang ya. Kalau di kasusnya teman saya itu, iya, di kasusnya saya pun sudah. It's like penyakit menahun yang kagak sembuh-sembuh, yang gak sembuh-sembuh gitu ya. It happen and again gitu kan. So, lagi masih November masih kayak gitu. Ya, ini yang perlu di warning untuk para Aries. Lanjut. Page of Cup yang terbalik. Ketidakpercayaan kalian pada cinta yang benar-benar datang ke kehidupan kalian karena terbalik. Come on. Ini warning loh untuk kamu para Aries di bulan November. Kalian gak percaya cinta sejati ya? Coba kenal Virgo. A great lovers. Oke, so enggak sih. Saya tidak pernah bilang, oh yang paling bagus ini, yang paling bagus itu. It's not about zodiac ya. Saya bilang orang yang ngomong tentang zodiak ini paling bagus, zodiak itu paling bagus, itu pikirannya sempit gitu. Karena kita di dalam kehidupan satu orang manusia itu bukan cuma satu zodiak yang mempengaruhi, banyak. Jadi nggak usah ngomong tentang zodiak ini paling bagus, zodiak itu paling bagus. Nah, so warningnya adalah Page of Cup yang terbalik ya, yang selanjutnya. Percaya aja, ada cinta sejati. Itu yang kalian gak percaya sih. Queen of Swords juga yang terbalik ya. Gak percaya bahwa ada orang-orang yang tulus mau bantu. Kalian bilang, yang lain mah mau enaknya aja, saya udah setulus itu. Kalian
masih mau menyakiti Aries gitu kan. Oke, never mind. Dan yang perlu di warning lagi adalah Four of Swords, ketakutan kalian untuk jadi kalian kayak tidak membuka diri seutuhnya. Kalian benar-benar insecure, ngelihat kanan kiri, ini siapa nih yang mau menghadang saya kali ini, yang mau menyerang saya gitu ya, insecurity gitu kan. It's okay. Itu cuma ya pandangan Aries seperti itu nggak apa-apa, tapi yang jelas hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya bisa diatasi dengan ketulusan dan cinta itu sendiri. Kalau kalian mau dan mau mendengarkan bacaan ini dan memasukkannya dalam hati dan otak kalian, karena biasanya Aries tuh suka keras kepala dan bilang apaan sih. Tapi nggak apa-apa, banyak kok yang nonton Aries, saya senang. It's okay. Kalau mau denger lah ya. Terus apa lagi bulan November? Prince of Salisnya juga terbalik sih. Intinya kalian tidak percaya bahwa ada yang namanya true love, ketulusan, nggak cuma dalam bidang cinta aja ya, tapi juga cinta yang lainnya, cinta di pekerjaan, cinta di orang kepada kalian, ketulusan kayak gitu. Karena kalian ngerasa aku udah tulus tapi dia enggak, aku udah baik tapi dia enggak, kayak gitu. Jadi itu yang menjadi warning di bulan November. Cobalah sedikit membuka diri dan percaya bahwa sebenarnya itu ada gitu. Sebenarnya itu ada, cuma kalian gak lihat aja, atau kalian belum dapet itu aja. Oke. Konklusinya, penutupnya untuk bulan November ada the moon, kekhawatiran, ilusi, itu dibuang jauh-jauh, karena ini akan membuat hidup kalian akan tidak enak kalau ini terus-menerus ilusi ini ada di hidup kalian. Tapi I tell you the truth, ini kartu sebenarnya tadi terbalik ya. So bulan November itu bisa dihilangkan, ilusi-ilusi yang nggak perlu bisa dihilangkan. Ingat aja tadi bacaannya dari depan sampai pertengahan tadi saya sudah ngomong, dan ini yang terakhir. Kemudian Ten of Pentacles-nya luck, tapi ini juga tadi sebenarnya dalam terbalik, tapi saya selalu bilang nggak usah memikirkan ilusi yang nggak baik ini ya tentang keberuntungan, karena saya percaya the creator atau sang pencipta itu sangat apa ya bilangnya, adil ya sama semua orang ya. So itu bisa aja terjadi kok di kehidupan siapapun. Cuma bilang saya tidak beruntung, jangan pernah bilang saya tidak beruntung gitu. Keberuntungan itu bisa terjadi untuk siapa aja. Oke? Sih, tuh kan bener. Ada King of Pentacles, masih ada rezeki ya bulan November, bagus banget. Oke. Kemudian opportunity tadi, memang ada kesempatan yang diberikan oleh orang-orang yang memang mampu memberikan kepada kalian. Tapi Queen of Cups-nya sekali lagi terbalik, ketidakpercayaan kalian pada cinta. Terbalik. So konklusinya apa lagi? King of Swords yang terbalik. Tapi ini terbalik, so it's okay buat saya. Jadi kalau dibilang di bulan November ada yang mau nyerang kalian atau berbuat tidak baik untuk kalian karena tadi ada the moon, itu nggak kejadian, karena kalian lebih kuat dari dia, Aries. Kalian lebih kuat dari si orang tersebut. So don't worry, be happy. Ten of Pentacles-nya ya masih terbalik ya. Memang kalau soal keuangan tidak melimpah-melimpah amat ya di bulan November. Biasa aja. Tapi King of Wands-nya tidak terbalik. So saya lebih terfokus ke gambar di belakangnya si King of Wands ini bekerja, dua orang bekerja gitu. So King of Wands itu posisinya, dan kalian yang mengerjakannya di belakang. So ada sesuatu yang bagus, kalian tinggal ngerjain aja. Jadi sebenarnya cuma begitu aja ya. Oke. So bentar. Fine.
Bentar ya, my dear. Ada yang mau itu personal reading biasa. Oke. Fine, itu untuk bacaan untuk bulan November untuk para Aries. Dan ya saya kasih, kalian boleh kasih 3 pertanyaan lah ya selama bulan November ya. Apa aja? Pertanyaan 1, ini udah jawabannya, sudah 2. Pertanyaan 1, 2, dan 3. Pertanyaan 1 udah siap? Dijawab dengan no. Pertanyaan 1 tidak. Pertanyaan 2 ya. Pertanyaan ketiga no. So no, yes, no. Ya, tidak, ya. Oke? Clear? Nggak usah terlalu kepikiran ya kok no-nya. No-nya 2 ya nggak apa-apa. Oke, apa yang perlu diperbaiki di bulan November untuk para Aries? Coba saya menduga sesuatu, saya menebak. Saya memikirkan sesuatu tapi nggak tahu ini beneran yang keluar nggak. Beneran nggak? selling out confidence sih sebenarnya, confidence aja, oke? Percaya diri aja. Tapi saya merasa para Aries cukup percaya diri ya, nggak kayak saya nih introvert banget. Tapi banyak juga yang introvert ya. Introvert ketemu introvert gimana ya akhirnya? Kayak saya dan my Aries, introvert dua-duanya. Oke, pesan dari ini apa? Fairy Oracle card, wisdom. Oh, bagus banget. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Oke. Bulan November bukan bulan yang tidak ada tantangan, udah pasti ada tantangan. Selama kita hidup masih ada tantangan. So berbahagia aja dengan itu, karena kita masih hidup kalau masih punya tantangan. Tapi kalian bisa mengatasinya. So bulan November penuh tantangan masih, tapi kalian bisa mengatasinya. So it's okay ya. Kemudian ada dari ini dulu, dari Archangel message. Okay. Recognize Archangel Uriel. Pay attention to thought and ideas that come to you and they are answer prayers. Oke, apapun yang come up di bulan November, tiba-tiba kalian punya ide, kalian punya sesuatu yang ada di pikiran kalian, para Aries, consider itu sebagai jawaban dari apa yang kalian inginkan, apa yang kalian doakan selama ini ya. Sesuatu ting itu kan, oh itulah jawabannya. Gitu ya. Pakai ting ya, pakai nggak ada kok bunyinya. Oke, kemudian satu lagi dari Monology Oracle Card. New start is coming. Nah, ini beneran banget. Ini kan tadi ada kartu the Fool ya. Ada sesuatu yang start, dimulai dengan adanya opportunity yang kalian ambil itu. Jadi gini loh, startnya ini nggak melulu di bulan November. Jadi bulan November tuh kayak perjalanannya, and then kalian ambil, and then kalian balik lagi ke tempat kalian, and itu menjadi sesuatu yang baru, gitu ya. Semoga bisa dimengerti. Kalau saya tergambar di kepala saya itu tergambar gimana seorang Aries itu menjalani kehidupannya step by step di bulan November untuk mengambil kesempatan itu, tapi harus balik lagi ya ke tempat dia semula berada, kemudian memulai hal baru itu dengan kesempatan yang dia sudah ambil itu. Dan yang harus diambil hanya kesempatan untuk si Aries aja, nggak boleh ambil yang lain yang bukan miliknya, yang bukan buatnya, nggak boleh ke kanan ke kiri atau terbang-terbang atau nyelam-nyelam. Nggak ya, tapi balik kembali ke asalnya, ke home-nya. Oke? So, sekian aja bacaan untuk kalian di bulan November para Aries. Semoga kalian dapat mengambil apa yang sudah disampaikan. Percaya saja bahwa the Creator, Sang Pencipta, sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. And don't worry, be happy, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video
mendatang. Bye.